Saudara, saya harus dudukan masalahnya terkait dengan pelecehan. Apa yang terjadi jika pelecehan itu betul-betul diyakini oleh hakim? Ya. Ketika pelecehan itu diyakini oleh hakim, maka bisa jadi Sambo CS akan divonis ringan atau bahkan mungkin bebas? Bisa saja. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena melakukan pembelaan terpaksa, karena marah yang luar biasa. Oleh karena itu, pelecehan itu meskipun tidak ada dalam dakwaan, tapi itu menjadi bagian penting dalam proses persidangan menuju ke pembacaan vonis atau putusan nanti. Saya ingin bertanya, apakah Anda berbeda dengan Prof. Adrianus bahwa pelecehan itu ada atau tidak? Prof. Adrianus mengatakan mungkin ada. Anda? Saya akan mengatakan tipis hal Tipis. itu terjadi. Kenapa? Sangat tipis. Karena analisis yuridis dan analisis perbuatan itu tidak nyambung. Tidak bisa punya connecting. Yaitu kenapa? Kalau memang betul ini terjadi, lepas dari malu apa tidak malu atau sesuatu yang membuat keluarga ini menjadi tercemar misalnya, toh akhirnya dibuka juga hal ini dan menjadi konsumsi publik, yaitu apa? Sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, tetapi tidak ditemukan alasan untuk meneruskan sehingga diberhentikan di SP3. Karena lokus deliktinya tempatnya berbeda, ternyata bukan di situ, di Magelang. Di Magelang tidak diulang untuk melapor. Mungkin saja misalnya karena malu, trauma dan lain sebagainya. Begini, sebelum itu ke Magelang tentunya ada upaya hukum pra-peradilan dulu atas penghentian. Baru terbitlah putusan, oh itu lokus deliktinya ada di Magelang. Bukan di Jakarta, betul. Baru dilanjutkan ke Magelang. Kenapa nggak dilanjutkan di Magelang kalau lokusnya di sana? Ditunjuk di situ oleh Polres Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang narasi-narasi itu untuk masing-masing menggunakan strategi itu bermunculan di pengadilan ini. Kalau ini diteruskan, artinya kan ini bisa spontan, tidak berencana. Maunya kan begitu. Betul, betul. Tidak. Artinya lebih ringan. Tidak juga. Kalau terbukti bahwa ini ada pelecehan, hampir bisa dipastikan bahwa vonis Sambo CS lebih ringan. Tidak, bagi saya. Kenapa? Persiapan untuk melakukan rencana pembunuhan itu tidak harus dengan latar belakang, dengan motif. Ketika seseorang itu alasan apapun, marah, dendam, atau sakit hati, mempunyai rencana pembunuhan, itu diambil pembunuhannya berencana. Yaitu ketika dia meminta tolong pada salah satu anak buahnya, mau nggak nembak? Oh tidak, saya tidak berani. Itu upaya yang pertama itu. Gagal apa tidak, itu sudah merupakan persiapan yang berujung pada perencanaan. Kedua, mengisi peluru tambah. Dan masih banyak yang lain. Menyimpan dulu di dashboard dan sebagainya. Itu perencanaan. Menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Itu kalau nanti diungkapkan. Meskipun bicara soal perencanaan, apakah waktunya cukup atau tidak, waktunya panjang atau tidak, itu bicara belakangan. Tapi bahwa dilakukan dalam kondisi yang sangat marah. Bahwa dalam KUHP kita mengenal ada istilah notwear, pembelaan terpaksa. Dan itu bisa membebaskan seorang dari jeratan pidana. Notwear itu kok ancaman. Ini kan bukan ancaman. Marah luar biasa? Tidak pernah diatur KUHP orang marah dia maafkan atau orang tidak ada. Yang kemudian jiwanya, menguncang jiwanya. Dia ambil yang terendah. Misalnya orang mabuk memukul polisi. Dua perbuatan yang dihukum sebenarnya. Betul. Mabuknya tetapi dihukum, dipilih salah satu yang berat ya. Tetapi dipilih satu yang terberat. Nah ini yang terberat yaitu merencanakan, yaitu mempersiapkan meminta orang membantu untuk melakukan. Bagi saya tidak ada unsur bahwa ada pelecehan pun nanti menjadi ringan, spontan, bukan berencana. Tidak. Berencana itu dapat dibuktikan dengan hal lain, misalnya persiapan. Mengosok golok, ini persiapan. Ini berencana. Lalu apa yang kemudian ketika benar dilakukan bos, ada membangun skenario, memojokkan Yosua menjadi bad boy, yang kemudian bisa memungkinkan melakukan pelecehan seksual. Apa yang dituju? Bagi saya, mohon maaf, tidak ada meringankan dengan adanya pelecehan seksual. Karena yang diukur berencana, mempersiapkan. Selama ini kita mendengar sepekan kemarin sebelum G20 yang sebelum ditunda ya, bahwa ada upaya yang kemudian disampaikan tadi oleh pihak pengacara, membuat skenario atau membuat cerita atau membuat fakta yang memojokkan pribadi Yosua. Tujuannya kemana, Prof? Tujuan untuk meringankan, tapi tidak masuk. Kalau hakim yang teliti tidak masuk. Tidak akan bisa berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Dia boleh marah, dia boleh sakit hati. Memang pembunuhan selalu diawali sakit hati. Berat atau ringannya nanti. Tetapi ketika dia sudah sakit hati, dia merencanakan membunuh. Merencana ini yang 340. Ini rencana ini apa? Yaitu dengan meminta orang. Itu berencana membunuh orang secara meminta tolong. Orang lain membunuh.
mengisi pistol. Itu juga sama, itu persiapan. Walaupun dalam untuk keadaan marah. guncangan jiwa dan Iya. sebagainya. Tidak meringankan Tidak. itu. Yang menghapus itu kalau Baik. dia diancam. Kalau kamu tidak bunuh, saya bunuh. Jadi Anda meyakini apapun yang terjadi walaupun Yosua dipojokkan, pembunuhan berencana bisa dengan ancaman hukuman maksimal atau mati atau seumur hidup masih bisa dikenakan di sini. Saya pikir tipis untuk menghapus. Kita akan kembali saat lagi, saudara.